Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian di masa pandemi ini? Bapak sarankan tolong protokol kesehatan dipergunakan. Satu, memakai masker seperti ini di rumah, kemudian jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Oke? Dimana Bapak akan melanjutkan yaitu tentang pelajaran IPA untuk anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, yaitu tentang makhluk hidup. Tujuan pembelajaran ini adalah Bapak akan menemukan ide pokok dan informasi yang pertama. Yang kedua adalah mengembangkan bahasa sendiri menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi perkembangbiakan generatif. Dan yang keempat adalah nanti akan melanjutkan ke pelajaran berikutnya, itu mengenai pelajaran IPS tentang menyebutkan kehidupan sosial yang ada di negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah tentang tadi makhluk hidup. Nah, di mana makhluk hidup adalah satu, apa manfaatnya tumbuhan bagi kehidupan. Kemudian yang kedua, apa manfaat tumbuhan bagi hewan. Dan yang ketiga, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan. Bagaimana anak-anak sekalian? Bisa dipahami materi tentang tumbuhan ini? Selanjutnya adalah paragraf ke-1 adalah ide pokok. Ide pokoknya adalah bagaimanakah jagung berkembang biak. Tahukah anak-anakku sekalian ini tentang jagung? Oke, jagung biasa dimakan, enak dibikin popcorn ya, jualannya. Dijualan di depan sekolah ada, kemudian yang keliling pun ada. Ya, jadi jagung itu bisa banyak dimanfaatkan. Jagung ini adalah dalam bahasa Latinnya Giamai. L adalah merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain gandum dan padi sebagai sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Selatan. Jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Penduduknya beberapa daerah di Indonesia, misalnya di Madura, juga menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Tanaman jagung dapat ditanam pada lahan kering, beriklim basah dan beriklim kering. Paham anak-anakku? Jadi jagung itu adalah dalam bahasa Latinnya adalah Giamai. Biasa dipergunakan bahan pokok yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara adalah di daerah Madura. Sekarang manfaatnya yang ada dalam jagung bagi kesehatan. Satu, banyak, adalah kaya serat, kemudian memperbaiki pencernaan. Untuk kesehatan mata pun sama. Untuk jantung sehat, sumber energi, mengandung banyak mineral, mengatasi anemia yang kekurangan darah. Makanan bagi penderita diabetes, yang diabetes gulanya itu adalah terbuat dari jagung. Kemudian anti kanker,
Kemudian untuk kecantikan pada kulit dan mengatur kolesterol, asam folat. Sekarang pertumbuhannya, cara menanam jagung. Tahukah cara menanam jagung? Gampang kan? Nah, di sekitar sekolah, di rumah, banyak di kebun-kebun. Lakukan pengolahan tanah sebaik mungkin. Persiapkanlah perlengkapan tanaman seperti itu. Tugal, mata satu dan atau mata dua. Dan tali yang telah ditandai jarak tanam adalah 20 cm dengan simpul tali plastik. Nah, gunakan jarak tanam 70 cm, jaraknya dikalikan 20 cm untuk satu tanam berlubang. Kemudian masukkan benih dalam lubang tunggal dan tutup dengan tanah yang gembur. Paham anak-anakku sekalian? Nah, Bapak akan nyanyikan lagunya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil cangkulmu, menanam jagung di kebun kita. Nah, paham kan? Semuanya paham? Nah, jagung itu sangat bermanfaat di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Kalau di Amerika juga bisa dijadikan bahan pokok, tadi Bapak bilang ya. Utarakan. Oke, untuk selanjutnya pertumbuhan tanaman jagung. Nah, pertumbuhan tanaman jagung ini adalah pertumbuhan awalnya 15 sampai 25 hari. Itu masa tanam. Kemudian vegetatif 25 sampai 40 hari agak naik. Nah, sekarang bunga betina. Mana bunga betina tadi dan bunga jantan? Ini perkembangan berkisar 15 sampai 20 hari. Kemudian pengisian biji. Mulai tanggal buahnya ya. Nanti dicontohkan seperti pada jagungnya itu ya, jagungnya. Nih, ini seperti jagungnya. Kemudian masaknya pengisian biji ini adalah 35 hari sampai dengan 40 hari. Sampai masak ini adalah 10 sampai 25 hari. Ya. Oke. Kemudian tahukah kalian pada jagung ini bisa dibikin jus, bisa dibikin bolu, bikin apa lagi? Gorengan, bisa dibikin puding rasa jagung, di es krim pun ada jagung. Ya, banyak kan bermanfaat jagung. Nah, sekarang tepung jagung, ada es jagung manisnya, enak kan, banyak. Kemudian bakwan jagung, pudingnya pun ada. Nah, kulit jagung pun bisa bermanfaat. Untuk apa? Untuk hiasan seperti bunga ini. Bunga. Kemudian untuk apa lagi? Wajit. Membuat wajit, bungkusnya itu wajit dodol Garut. Itu dibungkus dari kulit jagung. Kemudian ada kreasi. Kalau bepergian, bertamasya, rekreasi, bisa melihat di situ adalah hasil karya yang terbuat dari daun jagung. Dibikin apa lagi? Bikin bunga hiasan di pot yang indah seperti ini. Ya, kulit jagung. Nah, ini jagung. Di Amerika ini, karena di Amerika ini adalah jagungnya ini adalah sebagai kebutuhan pokok. Sama di Indonesia, ada di daerah Madura. Madura ini adalah dijadikan bahan pokok. Ini jagungnya yang bagus seperti ini adalah jagung unggulan hibrida ya. Ada jagung ini bermacam-macam, ada jagung hibrida, jagung manis dan sebagainya. Banyak itu.
Ini seperti jagung inilah, seperti jagung inilah. Nah, sekarang kebun. Nah, ini adalah kebun yang namanya genetik jagung. Genetik jagung ya, genetik jagung. Inilah kebunnya, ini pohonnya seperti inilah jagung. Ini baru hanya beberapa hari yang diambil, disurtil agar buahnya itu lebih bagus. Tidak semuanya tunas yang keluar dari jagung itu dijadikan sebagai bibit atau jadikan hasil panen yang bagus, tapi diambil ini untuk dijadikan sayur mayur ya, sayur mayur. Pernahkah kalian makannya? Manis kan kalau di sayur manis? Nah, kadang-kadang dibikin makanan ya, makanan yang mengandung tadi karbohidrat. Sama dengan nasi pun sama dijadikan adalah sebagai zat karbohidrat dengan karbohidratnya. Ini jagung kalau hasil panennya ini seperti ini bijinya, banyak ini jagung. Nah, ini bisa dibikin apa saja jagung ini. Tadi ada yang bikin puding, ada dibikin tadi es jagung, cek jagung. Lanjutkan bahwa untuk selanjutnya kalian mohon Bapak sarankan perhatikanlah video pembelajaran ini tentang makhluk hidup. Nomor 1 adalah bagian reproduksi pada bunga. Nah, kemudian mengamati perkembangbiakan generatif, mengamati bagian bunga. Nah, sekarang perkembangbiakan generatif atau kawin seksual pada tumbuhan. Paham anak-anak? Nah, Bapak akan melanjutkan adalah perkembangbiakan generatif kawin seksual pada tumbuhan. Perkembangbiakan tadi generatif, kawin seksual dan pada tumbuhan. Sekarang pada penyerbukan. Penyerbukan ini adalah contohnya pada jagung, jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Pembuahannya bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Cara perkembangbiakan generatif bagaimana? Ada seperti ini. Penyerbukan, kemudian pembuahan, lalu biji. Nah, itu. Sekarang bunga adalah merupakan alat reproduktif generatif perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Setelah terjadi pembuahan, maka akan menjadi biji yang mengandung embrio. Embrio itu apa? Bakal ya, bakal yang menjadikan biji. Sekarang struktur bunga ini. Perhatikan struktur bunga ini. Di sini ada benang sari, alat kelamin jantan. Kemudian ada putik. Nah, putik ini adalah alat kelamin pada betina. Kemudian mahkota. Nah, ini seperti ini mahkota nih. Mahkota untuk menarik serangga. Ini yang disebut, kemudian yang disebut dengan kelopak. Kelopak ini adalah untuk melindungi mahkota saat kuncup. Sekarang perhatikan bunga yang sempurna. Ini adalah mahkota. Kemudian ini adalah kepala sari. Kemudian benang sari. Ini adalah kepala putih. Kemudian ini adalah apa? Tangkai putih.
Nah, di bawah ini adalah kelopaknya. Nah, ini nih, yang bulat ini adalah bakal biji. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada dasar bunga. Yang paling bawah adalah tangkai bunga. Proses perkembangbiakan. Perhatikan lagi gambar ini. Serbuk sari, ada ini adalah sperma, bulu serbuk sari, kemudian inti polar, sel telur, integumen. Sekarang pembuahan ganda, proses perkembangbiakan. Proses perkembangbiakan pembuahan ganda. 1 inti generatif, 1 ditambah sel telur, maka akan terjadilah yang nama sigot. Apa sigot? Calon individu baru. Yang kedua adalah inti generatif. Yang kedua ditambah inti kandung. Lembaga dilanjutkan ke endosperm atau cadangan makanan, ya, makanan. Cadangan makanan ini pada proses perkembangbiakan pada jagung. Sekarang hasil perkembangbiakan generatif tumbuhan. Hasil perkembangbiakan generatif tumbuhan sifatnya adalah kombinasi dari kedua induknya. Kemudian bisa dikatakan tidak sama persis seperti induknya, ya, seperti pada induknya. Perkembangbiakan generatif melalui proses penyerbukan, serbuk sari, jatuh kepala putik, terjadinya pembuahan, hasilnya adalah zigot. Zigot perkembangbiakan menjadi lembaga. Kemudian bakal biji, ini yang bakal biji ini, bakal biji menjadi bakal buah. Kemudian bakal buah menjadi daging buah. Ini yang dinamakan lembaga yang berada di dalam biji, merupakan calon tumbuhan baru. Rupanya tentang perkembangbiakan tumbuhan pada tanaman jagung cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.